Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Adila dari HKI 5F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sosiologi Hukum. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah sosial di media sosial. Kaidah sosial adalah pedoman bertingkah laku di dalam masyarakat. Kaidah sosial ini terdiri dari 4, yaitu kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kaidah kesopanan di media sosial ini meliputi yang pertama, ketika mau posting status ataupun video di media sosial harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, sopan dan santun. Yang kedua, menjaga privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial. Yang ketiga, tidak mengunggah foto ataupun video yang mengandung pornografi yang dapat membuat seseorang merasa terhina atau terlecehkan. Yang keempat, tidak memberikan komentar yang mengandung hasutan ataupun kebencian kepada seseorang. Yang kelima, tidak menyebarkan berita hoax. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan berasal dari suara hati masing-masing yang bersumber dari diri sendiri. Kaidah kesusilaan di media sosial seperti yang pertama, memberikan konten positif dan jujur. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak mengunggah foto ataupun video yang mengandung pornografi. Yang keempat, meminta maaf apabila berbuat kesalahan. Yang kelima, memberikan komentar yang baik. Yang keenam, tidak membuli di media sosial. Yang ketiga adalah kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan bersumber dari ajaran agama atau bersumber dari Tuhan yang diyakininya. Contoh kaidah kepercayaan di media sosial seperti yang pertama, memberikan konten yang benar dan valid. Yang kedua, tidak menyebarkan fitnah ataupun kebencian. Yang ketiga, digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Yang kelima, tidak namimah ataupun adu domba di media sosial. Yang terakhir yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum ini bersumber dari pemerintah ataupun penguasa setempat. Contoh kaidah hukum di media sosial meliputi yang pertama, tidak mencemarkan nama baik. Yang kedua, tidak memposting hal-hal yang berbau sara. Yang ketiga, tidak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Yang keempat, mencantumkan sumber ketika membuat postingan. Yang kelima, tidak menghina atau bullying di media sosial. Selanjutnya, saya dan teman-teman akan mempraktekkan pelanggaran kaidah-kaidah yang sudah saya sebutkan di awal beserta dengan sanksinya. Simak video berikut ini. Laras, itu sebel loh sama Tina. Nah, Iya dia ngerebut pacar aku. Ih beneran. Padahal dia tuh kelihatannya baik loh. Apaan? Aku mau kasih pelajaran buat dia. Kamu ngapain? Aku mau buat status buat ngejelek-jelekin dia, biar dia tahu rasa, biar dia itu kapok ya. Betul banget. Aku nanti pokoknya dukung kamu. Aku ikutan komen nanti. Iya, haruan ya. Ya mesti. Wah, ini si Latif buat Kenapa status di Facebook ini coba. Mana pakai bahasa yang nggak sopan, terus ngumbar aibnya temennya lagi. Ya Allah, jahat banget sih. Iya. Si Latif ini. Ih, mana Laris ikutan komen lagi ya? Ya udah, besok kita nggak usah temenan lagi sama mereka ya. Jahat sekali mereka. Iya benar. Queen, Coba deh lihat. Aku mau foto kayak gini tau. Aku mau posting di IG supaya followers aku makin banyak tau. apa kamu malu? Biarin aja deh, yang penting kan aku viral. Aku tuh malu. Hatiku tuh rasanya gak tenang. Meskipun video kemarin udah aku hapus, tapi sudah terlanjur dilihat oleh orang banyak. Ya sudah, yang
mumpung aku masih dendam sama si Bila, aku mau fitnah dia lewat sosial media, biar dia tahu rasa, biar dia malu. Jangan, Latif. Di dalam ajaran Islam, fitnah itu termasuk dosa yang besar. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 127 mengatakan, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nanti kamu masuk neraka loh. Queen, Ya apa? ini kayaknya cocok banget ya sama tugas aku yang disuruh aku dikasih gitu. Ya? Iya Allah, cocok banget tau. Sesuai kayak yang tugas aku kemarin. Aku copy paste. Jangan lupa, sebenarnya dicantumin. Ngapain dicantumin? Kan nanti biar kelihatan pakai bahasa aku sendiri gitu kan. Nanti kan aku dapat nilai A dari dosen. Kalau aku copy paste ini tanpa nyantumin sumber, nanti kan aku kayak pakai bahasa aku sendiri gitu. Maksud aku. Nggak boleh gitu, Ras. Ingat loh, hak cipta itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kamu nggak boleh asal comot aja. Jadi harus dicantumin sumbernya itu. Kalau tidak, kamu akan kena denda. Bahkan kamu akan dipenjara loh. Oke, selanjutnya pengalaman saya ketika bermedia sosial. Sebenarnya saya tuh bukan tipe orang yang dikit-dikit bikin status curhat, dibikin status lalu dipost di media sosial. Terus ketika saya membenci orang lain, saya ingin menyindirnya tapi lewat status. Tidak. Tidak seperti itu. Ketika saya ingin membuat status ataupun mengupload foto, itu ketika ada momen tertentu saja atau momen terpenting, dan itu memang layak untuk diposting di media sosial. Sebenarnya tidak apa-apa ya untuk membuat status ataupun mengunggah foto, asalkan itu bermanfaat dan terdapat hikmah yang dapat kita petik. Jadi tidak asal-asalan kalau mau posting status, gambar ataupun video. Apalagi kalau niatnya ingin pamer ataupun ingin mengubar kebencian, ingin menyindir orang lain. Nah, itu sama saja melanggar kaidah-kaidah sosial. Dan juga selain itu saya menge-share informasi di media sosial, dan tentunya informasi tersebut ini bermanfaat dan tidak hoax ya. Jadi ketika saya ingin mengupload foto ataupun mengunggah status, ini saya selalu memperhatikan kaidah-kaidah sosial, entah itu kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan maupun kaidah hukum. Mari kita sama-sama menaati kaidah-kaidah sosial dalam bermedia sosial, karena salah satu manfaatnya yaitu untuk mengurangi berita hoax yang tengah merebak saat ini. Karena dengan adanya berita hoax tersebut, ini juga akan mengakibatkan perpecahan di negara persatuan Indonesia. Jadi dengan kita menerapkan kaidah-kaidah sosial tersebut, ini juga akan mempersatukan negara kita agar tidak adanya perpecahan. Jadi ayo kita sama-sama menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan mulai dari awal sampai akhir, atau terdapat kata-kata yang dapat membuat teman-teman merasa tersinggung ataupun tersakiti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.